Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Dengan bersyukur semoga kita mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan banyaknya bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, kita masih menyampaikan kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan kisah hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini kita urut dari awal. Tepatnya ketika itu tahun ke-11 kenabian atau tahun 620 Masehi, saat musim haji. Jadi ketika jemaah haji mereka berada di Mina, maka baginda Rasulullah SAW datang ke tenda-tenda jemaah haji. Mengapa Rasul menemui jemaah haji itu? Untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, dari Yasrib ketika itu namanya, masuk Islam sebanyak 6 orang. Maka setelah musim haji selesai, mereka ini pulang ke Yasrib, maka mereka pun mulai untuk berdakwah. Itu tahun 620 Masehi atau tahun ke-11 kenabian. Kemudian musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi, kembali Rasulullah SAW berdakwah. Datang beliau ke tenda-tenda yang ada di Mina. Maka ketika itu alhamdulillah masuk Islam dari Yasrib sebanyak 12 orang. Dan ketika itu mereka berbai'ah yang disebut dengan bai'ah Aqabah Ula. Apa isi bai'ah mereka? Mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan berkelahi, mereka tidak akan berbunuhan lagi. Dan mereka siap untuk mengikut Allah dan Rasulnya. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, yang 12 orang ini pulang ke Yasrib, maka Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Mengapa Mus'ab bin Umair diutus? Untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Dan saat itu kaum muslimin sudah mulai banyak di Yasrib. Lalu pada tahun 622 Masehi atau bersamaan dengan tahun ke-13 kenabian, lagi-lagi di musim haji seperti ini,
Kembali Rasulullah berdakwah, mendatangi tenda-tenda jemaah haji. Kemudian kembali tempatnya di Mina. Masuk Islam ketika itu 72 sampai 73 orang. Dan mereka berbai'ah, namanya bai'ah Aqabah yang kedua. Apa isi bai'ah mereka? Seperti bai'ah pertama tapi ada tambahan. Siap membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima kedatangan orang-orang Islam dari Mekah ke Yasrib. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang 72 atau 73 orang ini pulang. Nah kaum muslimin, kaum muslimat, setelah Zulhijjah Muharram, maka bulan Muharram itu kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat-sahabat sudah diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk hijrah. Didahului tadi oleh Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi bergelombang-bergelombanglah sahabat itu hijrah mulai dari bulan Muharram kemudian Safar. Kaum muslimin, tepatnya tanggal 29 Safar tahun ke-13 kenabian, bersamaan dengan 12 September 622 Masehi, tepatnya hari Kamis, maka orang-orang kafir bersidang di Darun Nadwah. Sidang itu dipimpin oleh Abu Jahal. Singkat cerita, apa sidang itu? Banyak macam usulan yang datang, tapi di antara sekian banyak usulan hanya satu yang diterima, Nabi Muhammad SAW dibunuh. Maka jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Allah utus malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah SAW, memerintahkan beliau untuk hijrah. Maka di saat tengah terik matahari yang begitu panas di hari Kamis tanggal 29 Safar, baginda Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa Rasul pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq? Memberitahukan bahwa beliau akan hijrah. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah aku menemanimu? Rasul menganggukkan kepalanya. Mendengar itu Abu Bakar pun menangis. Menangis bukan karena takut meninggalkan Mekah, menangis karena bahagia. Karena Abu Bakar tak sabar lagi untuk hijrah, cuma ditahan oleh Rasulullah. Kata Rasul, engkau nanti akan diberi Allah teman untuk hijrah. Ternyata temannya itu adalah baginda Rasulullah SAW sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah, ini sebuah kehormatan bagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar tak ingin sendirian mendapat kehormatan ini, kecuali dia libatkan juga keluarganya. Bagaimana caranya? Anaknya Abdullah diberi tugas menyadap berita-berita dari orang kafir. Ini hebatnya Abu Bakar. Keluarganya harus dapat bagian dari peristiwa yang bersejarah ini. Lalu dua anak perempuannya, siapa? Aisyah radhiyallahu anha bersama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Mengapa orang berdua ini ditugaskan untuk memasak makanan? Khusus Asma disuruh untuk mengantarkan makanan ke gua. Bahkan ketika makanan diantar oleh Asma, ikat kain pinggangnya itu dibelah dua untuk mengikat makanan yang akan diantar ke atas gua kepada Rasulullah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu siapa lagi? Budaknya Abu Bakar. Budaknya pun dilibatkan, Amru bin Puhairah. Apa tugas Amru bin Puhairah? Untuk mengembala kambing. Lalu di petang hari dibawa ke kaki bukit. Lalu diperas air susunya, malam-malam diantarkan ke baginda Rasulullah SAW. Abdullah bin Uraiqat atau Abdullah bin Uraiqit diberi tugas untuk menunjuk jalan dari Mekah ke Madinah, sebab dia orang yang paham dengan gurun Sahara, perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Kaum muslimin, dan tak lupa Abu Bakar membeli 2 ekor onta. Kata Rasulullah,
Wahai Abu Bakar, ini unta untuk siapa? Kata Abu Bakar, satu untukku, satu ekor ku berikan kepadamu. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah menolak, kata Abu Bakar, mengapa kau tak terima ya Rasulullah? Bukankah selama ini Rasul sering menerima hadiah dari Abu Bakar? Harusnya malam ini juga diterima. Sebab ini perjalanan jauh, butuh kendaraan. Ternyata Rasul membelinya dari Abu Bakar. Ini pelajaran buat kita. Kalau nak hijrah, tekad, niat, bulat dan mesti kuat sekuat-kuatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Maka singkat cerita Rasulullah SAW malam Jumat beliau pulang. Sampai di rumah ditutup. Di dalam itu hanya ada Rasul dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka mengapa orang-orang kafir laknatullahi alaihim ajma'in mengepung rumah baginda Rasulullah. Anak-anak muda yang tinggi, tegap, kekar, besar. Mereka membawa tombak, kampak, panah dan senjata tajam lainnya. Mengapa nak menghabisi Rasulullah SAW? Dalam rumah ada siapa? Rasul dan Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Ali, ini orang kafir mau bunuh aku. Maka wahai Ali, engkau tidur atas tempat tidurku, pakai selimutku. Nanti dengan izin Allah aku keluar, sehingga begitu mereka masuk, mereka menemui engkau di atas tempat tidur. Kaum muslimin, Ali ini menghadapi risiko besar. Ali ini kalau dia terima tawan Rasulullah, ini sama dengan cari-cari mati. Tapi Ali kenapa mau? Ali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saking cintanya Ali kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta kepada nyawa satu-satunya. Maka apa kata Ali? Ya Rasulullah, aku tidur atas tempat tidurmu, aku akan pakai selimutmu. Singkat cerita, Ali naik pakai selimut Rasul. Malam itu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Ada riwayat mengatakan beliau membaca ayat yang ada dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dengan izin Allah Rasul keluar. Orang-orang kafir tadi tertidur. Tak satu pun mereka sadarkan diri. Bahkan Rasul sempat mengambil pasir, letakkan di atas kepala mereka. Kemana Rasul? Menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Malam itulah perjalanan hijrah Rasul dimulai, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Jadi Rasul hijrah bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa tahun baru Hijriah adalah bulan Muharram? Itulah tekad dan niat yang muncul awalnya dari diri Rasulullah, dan yang berangkat bulan Muharram itu adalah para sahabat. Rasul berangkat di bulan Rabiul Awal. Dari rumah Abu Bakar As-Siddiq, perjalanan hijrah pun dimulai. Singkat cerita sampai ke gua. Kaum muslimin, sampai ke gua Sur, bukan gua Hira. Kalau gua Hira tempat menerima wahyu. Mengapa Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar aku dulu yang masuk ke dalam gua ini. Mana tahu nanti ada sesuatu yang bisa membahayakan dirimu. Biar aku masuk dulu, biar aku cek dulu. Kaum muslimin, kaum muslimat. Maka baginda Rasulullah masuk ke dalam gua. Diperiksa gua tadi banyak lubang-lubangnya. Maka mengapa Abu Bakar merobek pakaiannya? Kenapa Abu Bakar merobek pakaiannya? Untuk menutup lubang-lubang yang ada dalam gua tersebut. Hampir-hampir beliau tak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Maka ada satu lubang yang belum tertutup. Karena tak cukup kainnya untuk menutup. Lalu Abu Bakar tutup dengan tumitnya. Setelah terasa aman, maka Rasulullah SAW pun diperintahkan masuk. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, seorang kekasih Allah dengan kekasih baginda Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berada dalam gua malam itu. Kaum muslimin, ada riwayat yang lain menyebutkan
Jadi tumit yang Abu Bakar pakai untuk menutup lubang itu tadi ternyata adalah lubang kalajengking. Disengatlah kaki Abu Bakar, tentu itu sakit. Tapi Abu Bakar menahan rasa sakit. Ada yang tak bisa tertahan oleh Abu Bakar, air mata beliau jatuh di atas pipi baginda Rasulullah SAW. Rasul tersentak lalu bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Kakiku ya Rasulullah, ada apa dengan kakimu? Kakiku disengat oleh kalajengking. Maka mengapa baginda Rasulullah mengambil air liurnya, memakai jari tangannya, lalu diletakkan di bekas sengatan kalajengking yang telah menyengat kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hilang sakitnya Pak Ustaz, hilang. Kok bisa? Air liur Nabi tak sama air liur kita. Kalau air liur kita ini coba pula lagi, tambah bengkak dia, tambah kuat sakitnya. Ini air liur Nabi ini. Nabi itu kalau meludah berebut sahabat mengambil air ludahnya. Untuk apa? Minyak wangi. Kalau ludah kita, semut pun tak terlap dekat. Kalau dekat semut, tewas semut itu sekalian. Tak sama ludah kita dengan ludah Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Maka malam itu Abu Bakar dengan malam berikutnya sampai malam berikutnya lagi bersama dengan baginda Rasulullah SAW di dalam gua. Singkat cerita, orang kafir pun datang ke sana karena dibuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad dikasih hadiah 100 ekor onta. Sampai mereka depan gua, jalan-jalan depan gua, berdenting-denting pedang mereka, berlintang-lintang kaki mereka depan gua. Itu takutnya Abu Bakar luar biasa, tapi ditenangkan oleh baginda Rasulullah. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Setelah 3 malam dalam gua, mereka tak bisa menemui baginda Rasulullah. Lalu mereka pulang, Rasul pun dan Abu Bakar keluar. Perjalanan hijrah pun dilanjutkan. InsyaAllah kita bertemu 2 minggu lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, inilah kisah tentang hijrah Abu Bakar bersama baginda Rasulullah. Tapi kisah ini belum selesai. Semoga ada manfaat buat saya dan buat kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.